huwal adzabus syadid. Huwal adzabul syadid ya. Sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka ada suatu kaum yang mereka terlalaikan dengan angan-angan diampuni. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubat. Sehingga mereka akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa bertobat. Kata mereka enggak perlu taubat. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Enggak usah taubat, nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, la anni uhsinu dzan bi rabbi. Kenapa li anni uhsinu dzan bi rabbi? Kenapa kau tidak bertobat? Saya husnudzan. Husnudzan selesai. Allah Maha Pengampun, ya Allah ampuni saya, tidak perlu saya minta ampun, Allah sudah ampuni. Ya. Hanya melihat sebagian dalil ya. Wa kadzaba, kata Ibnu Qayyim, dia dusta. Lau ahsana dhanna la ahsanal amal. Kalau dia berbaik sangka tentu dia akan beramal yang baik. Ya. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah tentu dia akan beramal yang baik ya. Harusnya demikian. Kalau dilihat ayat-ayat Allah mengatakan siapa yang begini aku azab, siapa yang begini masuk neraka. Kalau husnuzan harusnya Allah ini benar, tidak salah ya. Sudah harusnya dia meninggalkan maksiat. Siapa yang melakukan ketaatan masuk surga. Kalau dia husnuzan sama Allah harusnya dia jalankan perintah, jauhi larangan. Bukan sebaliknya. Husnuzan malah melanggar perintah, melakukan larangan. Ini bukan husnuzan, suudzon. Berarti Allah ngawur, semua yang Allah sampaikan enggak benar semuanya. Kalau dia tahu Allah Sadaqallahul azim, Allah Maha benar. Harusnya apa yang Allah sampaikan ketaatan maka dia husnuzon dia jalankan. Apa yang Allah larang maka dia tinggalkan. Bukan sebaliknya. Ini husnuzon yang keliru. Justru ketaatan dilanggar, kemudian larangan dikerjakan. Maka setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil. Kalau dalam buku aslinya banyak sekali mungkin puluhan dalil banyak sekali. Bahwasanya pelaku maksiat masuk neraka itu banyak. Maka jangan husnuzon tidak pada tempatnya. Jangan husnuzon tidak pada tempatnya ya. Banyak orang-orang yang beriman tapi melakukan maksiat akhirnya masuk neraka jahanam. Di antara dalil yang banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini kita nukilkan 2 atau 3 ya. 3 di sini disebutkan. Yang pertama, waqad thabata fi sahihain, dalam sahihain Sahih Bukhari Sahih Muslim min hadithi Usamah bin Zaid, dari hadis Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Usamah bin Zaid, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkanlah seorang pada hari kiamat kelak, seorang lelaki fayulqa finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, maka kemudian usus-ususnya keluar dari duburnya. Kalau bahasa kita fatandaliku itu membrojol apa? Keluar gitu, tiba-tiba keluar. Apa bahasa Jawanya? Membrojol ya? Benar yang brojol. Kalau bahasa Jogja metu. Merodol ya, gitu. Itulah. Jadi tiba-tiba keluar dari duburnya dengan cepat. Brojol. Kemudian ususnya tersebut fayaduru finnari kama yadur himar birohahu. Maka ususnya tadi membuat seperti tali, membuat dia putar-putar di neraka. Sebagaimana himar, keledai atau dongki yang memutar alat penggiling gandum. Ada batu, dikasih kayu, kemudian himar mutar itu untuk menggiling apa? Gandum. Dia mutar-mutar pakai tali ususnya, mutar-mutar. Ini perumpamaan yang sangat buruk ya. Ususnya merojol, kemudian dia seperti himar. Himar itu apa? Allah kamathil himar yahmilu asfara. Allah menyamakan orang Yahudi seperti himar-himar yang memikul buku-buku yang banyak. Semakin banyak buku semakin memberatkan dia. Dia enggak tahu baca buku tersebut. Itu orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, seperti itu. Ilmunya banyak, ngaji melulu. Ibu-ibu mengaji pagi, siang, malam tapi tidak diamalkan. Bapak-bapak juga demikian ya. Oleh karenanya disamakan seperti himar orang ini. Siapa orang ini? Kok muter-muter di neraka? Jadi heboh. Fayutifu bihi ahlun nar. Maka akhirnya penghuni neraka pada ngumpul semua. Ini bikin heboh di neraka. Siapa itu? Terkenal dia rupanya. Dia masyhur. Orang semua pada penghuni neraka pada ngumpul dia. Ternyata dia ustaz. Ternyata orang ini apa? Ustaz. Fayaqulun, maka mereka berkata kepadanya, ya fulan ma asabaka? Wahai fulan, apa yang telah menimpamu? Kok bisa di sini sama kami? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau yang pernah dulu menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Maka dia akui.
fayaqulu kuntu amurukum. Benar. Saya dulu perintahkan kalian bil ma'ruf wala atih, namun aku tidak kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, justru aku melakukannya. Subhanallah. Ini lihat contoh gimana pelaku maksiat menghusnudzon kepada Allah, sementara ini ustaz yang ilmunya kalau masalah rahmat Allah dia lebih tahu daripada kalian. Dia pun masuk neraka jahanam. Husnudzon dia tidak bermanfaat, membuat dia masuk neraka jahanam. Jadi heboh di neraka, orang-orang semua kemudian mendatanginya bingung, ini orang kok salah kamar atau gimana, kok masuk ke sini. Ternyata dia ustadz yang diadab gara-gara memerintahkan apa yang tidak dia kerjakan, kemudian melarang apa yang dia kerjakan. Dan ini hadis yang mengerikan bagi para dai. Atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu azimu. Kata seorang penyair, apakah kau melarang dari suatu perangai sementara kau melakukannya? Sungguh aib ya jika kau melakukan demikian. Kau larang malah kau yang melakukannya. Orang lain kau larang, kau sendiri melakukannya. Dan betapa banyak seperti ini, dai-dai yang seperti ini. Pandai menulis status, pandai memberi nasihat, tapi dia sendiri melanggar apa yang dia nasihati. Dia melarang orang untuk melakukan ini dan itu, sebenarnya dia melakukannya. Kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nasibnya seperti lelaki ini, ustaz yang dipermalukan dalam neraka jahanam, diputar-putar seperti himar. Putar-putar enggak berhenti. Orang-orang melihatnya, berbicara dengannya, dan dia mengakui kesalahannya. Ini contoh, siapa yang lebih tahu tentang rahmat Allah daripada sang ustaz. Ustaz lebih tahu, tapi dia justru masuk apa? Neraka jahanam. Husnudzonnya kepada Allah tidak pada tempatnya dan tidak menyelamatkannya. Maka seorang jangan meremehkan apa? Maksiat. Jangan meremehkan maksiat. Taib, hadis berikutnya, maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu, ini kajian khusus ibu-ibu ya. Saya pernah dapat kasus ada seorang polisi. Saya sering cerita hal ini. Ada seorang polisi datang kepada saya. Mungkin pangkatnya sudah tinggi, kemudian minta ngomong pribadi sama saya. Kemudian saya ngomong sama dia, nangis. Ini polisi nangis, setumben ya. Nangis bukan apa, nangis katanya istrinya membangkang. Tidak mau sama dia, tidak mau diajak jalan bareng, tidak mau tidur bareng, membangkang. Padahal sudah dibelikan mobil, sudah dikasih uang bermiliar-miliar. Ini kisah nyata, artinya saya hadapi langsung. Terus saya bilang, Pak, dia sambil nangis, saya bilang, Pak, Bapak istrinya suruh ngaji, Pak. Iya, dia kenal Ustaz, dia panitia pengajian. Wah, ini salah ngaji nih begini. Saya tidak pernah ngajarkan demikian, Pak. Panitia pengajian. Saya bilang suruh dia ke sini. Akhirnya berapa lama kemudian, alhamdulillah saya lagi jalan kaki. Saya lihat dia jalan kaki sama istrinya. Dia sudah senyum-senyum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak tahu istri yang itu apa istri yang baru, saya enggak tahu. Tapi yang itu istri yang bermasalah itu. Maksud saya, orang ngaji terkadang tidak membuat dia selamat. Tidak membuat dia apa? Selamat kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia sudah pelajari. Percuma ya. Saya tadi pagi sudah sampaikan di Masjid Jamil Rahman tentang bagaimana penghuni surga ketika ingin menolong teman-temannya di neraka jahanam. Kemudian mereka datang kepada Allah untuk minta izin diberi syafaat. Mereka berkata, Ya Rabbana haula'i ikhwanuna kanu yahujjuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana. Ya Allah, itu teman-teman kami di neraka. Dulu salat bareng kami. Dulu puasa bareng kami. Dulu hajian bareng kami. Bayangkan hajian masuk apa? Neraka. Jadi kita ini berusaha bertakwa kepada Allah sambil husnudzan. Bukan maksiat kepada Allah kemudian apa? Husnudzan. Ya. Kalau ada yang orang utama untuk diselamatkan oleh Allah adalah ustadz ini. Ternyata ustadz ini malah masuk neraka jahanam. Kenapa? Dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Waliyadzubillah. Ya, maka harapan saya kepada para ibu-ibu, ketika belajar, teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada anak-anak, kepada suami, kepada orang tua, kepada saudara. Ini pengajian untuk ibu-ibu ya. Karena jika tidak, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi hadis yang kedua yang juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebenarnya puluhan ya, kalau saya tidak salah banyak sekali dibawakan dalam kitab aslinya, bukan mukhtasar. Tapi ini dipilih oleh sang mukhtasir.
peringkasnya hanya memilih beberapa. Sebenarnya banyak hadis-hadis tersebut tentang bagaimana orang ghibah masuk neraka, bagaimana Nabi masuk neraka. Banyak dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kita harus takut kepada Allah. Ya. Jangan husnudzon kecuali kalau kita berusaha bertakwa kepada Allah. Adapun kita maksiat sama Allah Maha Pengampun tidak bertobat, ini salah. Kalau kita bertobat baru kita husnudzon. Tapi kalau enggak bertobat, husnudzon yang tidak pada tempatnya. Tapi fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad, aidan min hadits Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Ya, hati-hatilah kalian, waspadalah terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajuli hatta yuhliknahu. Sungguhnya dosa-dosa yang diremehkan tersebut akan berkumpul pada seorang kemudian membinasakannya. Kemudian membinasakan. Jadi masalahnya kita menyepelekan dosa, ini masalah besar. Kita menyepelekan dosa kecil ringan-ringan, kita mandang, kita cuekin, kita tidak istighfar, lihat berita perempuan buka aurat, kita enggak istighfar sama sekali, enggak istighfar. Karena kita enggak merasa itu apa? Dosa. Kita ngirim di WhatsApp, grup WhatsApp ada cerita-cerita lucu tapi ternyata di situ ada aurat terbuka, kita cuek-cuek saja, ya. Kita menggibah sana, menggibah sini, kita cuek-cuek saja. Kita merasa sepele. Toh kita tidak mencuri, toh kita tidak membunuh, toh kita tidak bakar menyan, tidak nyembelih untuk selain Allah. Sehingga kita menggampangkan. Ada dua permasalahan. Permasalahan pertama, sebagian dari dosa-dosa yang kita remehkan tersebut ternyata dosa besar, itu masalah. Ada sebagian dosa-dosa kita anggap sepele, ternyata dosa besar. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu 'alaikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata seorang sahabat, sungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang di mata kalian lebih ringan daripada sehelai rambut. Ringan, kalian anggap sepele. Kami di zaman Nabi menganggap itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Kami menganggap itu dosa-dosa yang membinasakan. Artinya di sana dosa-dosa yang besar dianggap sepele. Ini banyak, ya. Dianggap sepele. Kezaliman sekarang merajalela banyak, dianggap sepele. Ya. Banyaklah maksiat-maksiat yang dilakukan dianggap sepele. Kalaupun perkara tersebut dosa-dosa kecil, ini juga berbahaya. Dosa-dosa kecil kalau berulang-ulang, apalagi banyak berkumpul, maka akan membinasakan seorang. Ya, maka dikatakan dalam sebagian riwayat, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. La kabirata ma'at taubah wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau orang bertobat, tidak jadi besar karena dia bertobat, dan tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Masalahnya kita menyepelekan apa? Dosa-dosa. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-mu'min, seorang mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal, yakhafu an yaqa alaih. Seorang mukmin kalau melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, yang gunung tersebut suatu saat akan bisa menimpanya. Dia takut, khawatir. Ya, dia takut akan dosa yang dia lakukan. Kata Allah kepada Nabi, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini takut dengan adab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Allah. Nabi disuruh ucapkan demikian. Wal munafik, adapun orang munafik, yara dzunubahu kadzubabin mara ala anfihi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosanya seperti lalat yang lewat depan hidungnya dan dia ginian, dia sepelekan. Sepele, enggak ada masalah. Menyepelekan dosa-dosa. Ya. Seorang yang bertakwa kepada Allah tidak ada dosa yang disepelekan. Dosa kecil, dosa besar tidak ada yang disepelekan. Dia selalu waspada. Betapa banyak dosa-dosa besar dimulai dari dosa-dosa yang kecil yang dia sepelekan. Ini awal dari kebinasaannya tanpa dia sadari. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Itu dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Dosa kecil tersebut terkumpulkan, seorang melakukannya berulang-ulang dengan berbagai macam dosa-dosa kecil, berkumpul akhirnya membinasakannya. Kemudian Rasulullah SAW berikan perumpamaan. Wa daraba lahunna Rasulullah SAW mathalan. Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW kemudian memberikan perumpamaan tentang seperti ini. Kamathil qaumin nazalu ardha falatin. Seperti suatu kaum yang mereka singgah di suatu tempat terbuka.
Fahadara sani'ul qaum, maka tiba saatnya mereka masak. Mereka ingin sani' membuat makanan. Faja'ala rajulu yantaliqu fayaju'u bil ud, maka ada seorang datang bawa satu batang atau satu kayu kecil untuk nyalakan api. Kalau satu kecil bawa apa, enggak ada pengaruh. Kecil, satu apa? Kalau lihat satu persatu remeh. Saya bagaimana mau nyalain? Kapan masaknya? Bawa kayu kecil kemudian taruh di bawah kompor, kapan nyalanya? Wa rajulu yaji'u bil ud, satu lagi datang bawa apa ini? Tetapi kalau rame-rame bawa, jadi banyak kayu, hatta jama'u sawadan, sampai kemudian banyak kayu yang kecil-kecil tersebut, wa ajjaju naron, kemudian mereka nyalakan api, fa amdaju ma qadhafu fiha, maka semua yang diletakkan di situ akan menjadi masak atau menjadi terbakar karena apinya kebesaran. Nah, kira-kira demikian dosa. Kalau kita lihat satu persatu kelihatannya sepele. Lihat, mungkin pembuat berita perempuan terbuka jilbab, kita dosa kecil. Memang dosa kecil, bukan dosa besar. Melirik sih ya dosa kecil. Tapi kalau sering melihat, nonton film Korea 2 jam, gimana kecil? Ada deh. Repot. Melihat wanita juga wajib tundukkan pandangan. Melihat film-film, akhirnya dia nggak sepele, akhirnya jadi besar. Maksudnya ini sedikit berkumpul, akhirnya membinasakan seseorang yang dianggap sepele. Maka jangan seorang melakukan dosa-dosa kemudian dia husnuzon tidak pada tempatnya. Kecil-kecil santai aja. Ternyata dia telah mengumpulkan banyak sekali dosa kecil, sehingga dosa kecil tersebut akhirnya membesar menjadi api yang menyala yang bisa menghanguskan dirinya. Maka seorang waspada, dalam hidup ini hidup cuma sekali. Kita buang-buang umur melihat yang haram ya. Sekarang ini memang masalah tuh HP sudah. Masalah tuh HP, kuota masalah. Kalau nggak ada kuota lebih selamat. Ada punya kuota udah. Berselancar dalam alam internet, melihat semuanya, melihat aib orang, melihat gibah dan namimah, melihat akhwat yang terbuka auratnya, melihat lelaki tampan, semua dilihat. Ya, belum kita ikut komentar, belum ikut men-share, belum macam-macam, dengar musik-musik lah, semua ini kelihatannya sepele, tapi berkumpul. Setelah itu masih saya bertauhid, tenang aja, kita bertauhid. Ibnu Taimiyah mengatakan telah mutawatir ahli tauhid masuk neraka. Banyak ahli tauhid masuk neraka. Satu bertauhid masuk neraka gara-gara zalimi orang, satu bertauhid masuk neraka gara-gara nyuri tanah orang, satunya masuk ahli tauhid masuk neraka gara-gara gibah, satunya ahli tauhid gara-gara makan harta anak yatim, satunya ahli tauhid masuk neraka kenapa? Gara-gara bangga kepada suami, satunya ahli tauhid masuk neraka banyak. Mutawatir kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian jangan bilang saya ahli tauhid semuanya akan diampuni. Belum tentu. Belum tentu. Tauhid benar bisa menghapuskan dosa-dosa kalau tauhidnya kencang. Kalau tauhidnya kuat. Ini baru sedikit sudah tidak sabar, sudah nangis, sudah merengek, sudah gimana kalau tauhidnya kencang. Tawakalnya bukan kepada Allah, ketakutan luar biasa. Terus oleh karenanya seorang jangan meremehkan dosa-dosa. Jika dia melakukan banyak dosa maka jangan dia husnudzon, segera dia bertobat kepada. Kalau sudah bertobat kepada Allah baru husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan hadis yang ketiga. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingatkan kita kembali kepada makna takwa yang sering saya sampaikan. Khalidz dzunuba saghira wa kabira dzaka tuqa wasna kamashin faqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ya, tinggalkanlah dosa besar maupun dosa kecil, semua tinggalkan. Dalam hidup ini kita berusaha tinggalkan. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil. Yahdharu ma yara, dia waspada, jangan sampai menginjakkan kakinya ke duri. Duri besar maupun duri kecil dia hati-hati. Ya. La tahqirana saghiratan, jangan remehkan yang kecil-kecil, duri kecil pun jangan diremehkan. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung berasal dari kerikil-kerikil. Dan kebiasaan manusia, kalau sudah menginjak duri kecil kemudian berdarah, dia bilang wes kadung, wes ra kadung. Lanjut. Tobatnya nanti aja, engkau tobatnya, wes kadung. Nah itu jadi masalah. Banyak manusia seperti kadung terlanjur basah. Basah sekalian, nanti tobat belakangan. Akhirnya basah-basah yang lain lagi. Akhirnya tidak bertobat. Akhirnya meninggal tatkala terkadung basah. Itu banyak seperti itu.
Tapi ketika seorang waspada, dia injak duri kecil, astagfirullah, dia cabut. Bertobat sama Allah. Maka dia akan selamat terus. Setiap dia injak duri kecil, dia cabut. Istighfar. Sehingga rasa sakit akan terasa terus karena dia segera obati. Tapi kalau udah luka, udah nggak sakit, sudah. Injak sana, udah nggak ada masalah. Udah darah berlempar di mana-mana. Cuek aja. Nah, kita kalau melakukan dosa, cabut itu duri. Beristighfar kepada Allah. Kita sembuhkan. Sehingga kalau kena duri, sakit lagi. Kita ini bahaya. Cabut lagi. Kapan kita biarkan luka merajalela, kita tidak akan peduli. Ya, sudah terlanjur basah. Tapi hadis berikutnya fi Sahih Bukhari. Min hadits Abu Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kanat indahu li akhihi madlamatun. Maksud saya ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Apapun jalan dosa itu jalannya banyak, setan itu banyak. Di antara cerita yang menyedihkan yang saya dengar dari salah seorang guru saya tidak ingin sebut namanya. Ini bukan terjadi di sini, di luar negeri. Ada seorang akhwat, Masya Allah. Dia buka website, kemudian buka tanya jawab, kemudian talibatul ilm, menuntut ilmu. Tapi ternyata akhirnya hubungan dia dengan suaminya rusak. Kenapa? Ternyata dia mulai connecting sama dai-dai yang ada di website juga, tanya jawab. Kemudian ada konsultasi, akhirnya dia meremehkan suaminya, akhirnya rusak rumah tangganya. Jadi maksud saya setan itu bukan hanya orang-orang awam saja yang mau dia ganggu, semuanya siapa saja. Mau ustadz, mau ustazah, mau tinggal di Jamil Rahman, mau tinggal di Malioboro, setannya ada semua. Ada enggak setannya ibu-ibu? Ada ya. Yang kita merasa aman. Ini bayangkan seorang, Masya Allah, talibatul ilm, penuntut ilmu, buka website, banyak orang ambil faedah dari dia sendiri rusak. Dia sendiri rusak. Rusaknya gimana? Karena dia connecting sama laki-laki yang juga mungkin dai-dai. Orang setan masuk di situ. Mulai dia connecting, mulai dia nggak serak lagi sama suaminya mungkin dianggap bodoh, dianggap apa? Rusak rumah tangganya. Ini kenyataan. Oleh karenanya setan bisa masuk dari segala arah. Hadis berikutnya wa fi Sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berikutnya juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim tentang bahayanya maksiat. Bahwasanya seorang kalau melakukan maksiat jangan husnudzon. Dia husnudzon itu kalau dia bertobat kepada Allah. Adapun sedang maksiat husnudzon, ini enggak benar. Tenang, zina Allah Maha Pengampun. Tenang, zina sekali dua kali Allah Maha Pengampun. Itu ada pezina kasih minum kucing selesai kok. Kasih minum anjing diampuni oleh Allah. Ini kita kasih minum kucing kalau enggak ada anjing. Salah, husnudzon. Husnudzon kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu li akhi madlamatun fi malin aw irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadh wa laysa indahu dinarun wala dirham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, apakah kezaliman tersebut terkait dengan harta atau terkait dengan harga dirinya? Ingat, kezaliman itu macam-macam. Kembali kepada tiga hal. Harta, darah, dan harga diri. Yang Rasulullah SAW sebutkan ketika Haji Wada, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum." Terkait dengan harga diri. Maka siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait dengan harta, meskipun kecil, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bersumpah untuk mengambil dari harta saudaranya qadiban min arak, satu kayu siwak, maka sungguhnya dia telah mengambil qit'atan minan nar, dia telah mengambil potongan dari neraka jahanam. Sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walau qadiban min arak, meskipun satu kayu siwak yang harganya 1 real, 2 real, 5.000, 10.000." Kata Rasulullah, "Walau qadiban min arak, meskipun satu kayu siwak, bisa bikin masuk neraka?" Bisa. Maka jangan coba-coba mengambil harta orang lain. Jangan coba-coba mengambil harta yang bukan hak kita. Ya, waspada. Orang yang tidak ridha dia akan tuntut dan bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Maka siapa yang menzalimi saudaranya meskipun sedikit harta, au irdin, atau dia menjatuhkan harga diri saudaranya, dia bohongin, dia begini, orangnya begini, dia bikin berita dusta. Bahwasanya begini, bikin isu yang tidak benar, menuduh yang tidak-tidak. Hati-hati. Falyati, maka segera dia mendatangi orang yang dizalimi tersebut.
falyastahillaha minhu, maka dia minta dihalalkan hendaknya. Dalam riwayat yang lain, falyatahallalhu minhul yaum, hendaknya hari ini juga dia minta dihalalkan. Qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinar wal dirham, sebelum kebaikannya diambil sementara tidak ada lagi dinar dan dirham, itu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat qabla alla yakuna dinar wal dirham, sebelum datang hari kiamat tidak dinar, tidak ada dirham, maka minta maaf sekarang. Kalau sekarang kita minta maaf sama orang kita zalimi, dia minta bayar, kita masih bisa bayar. Kita masih bisa bayar. Ada Syekh Utsaimin berkata, kalau ada orang kita gibahi, kemudian ketahuan kita menggibahi dia, dan dia tidak ridho kecuali kita kasih dia harta, kasih harta tersebut, ringan, harta kita bisa cari lagi. Nah, kalau hari kiamat kita bayar pakai apa? Manusia dibangkitkan dalam kondisi buhman. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum disunat, buhman, dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada yang dia bawa. Harta yang dia kumpulkan, mobil yang dia kumpulkan, semua dia tinggalkan. Terus dia mau membuat ridho orang tersebut pakai apa? Di dunia masih bisa. Ada orang marah-marah, kita kasih duit, dia Assalamualaikum Pak Haji, senang dia. Dia maafkan. Manusia mudah, kita ambil hatinya, kasih duit dia maafin. Kita mungkin ngomongin dia, ajak makan, kasih dia, saya kemarin ngomongin, oh enggak apa-apa, sudah selesai. Mudah bagi dia. Ketika masih hidup dan kita masih ada yang kita beri. Tapi kalau hari kiamat mau kasih apa? Enggak ada. Yang diambil pahala kita. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanati fa utiyaha. Kalau dia punya kebaikan-kebaikan, maka kebaikan pahala-pahala itulah yang digunakan untuk membayar kezalimannya. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza fa turihat alaihi tsumma turiha finnar. Kalau tidak, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan dipikulkan kepadanya, kemudian dilemparkan di neraka jahanam. Ini hadis harusnya membuat seorang takut. Kalau dia sedang bermaksiat, jangan dia husnudzon sama Allah. Salah. Ya, dia harus kalau mau husnudzon, dia harus bertobat. Bukan dia magrur, terpedaya. Allah Maha Pengampun, tenang aja. Nanti Allah yang ngurus. Gimana ente zalimi orang? Ente zalimi orang. Ya. Orang itu terzalimi, tersakiti. Hartanya kamu ambil, kau nipuin dia. Ya, kemudian dengan mudahnya kau bilang, nanti Allah yang ngurus, akan diampuni. Ini lihat ini hadis ini. Ya. Lihat hadis yang sudah ma'ruf, al-muflisu min ummati. Orang berangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Datang pada hari kiamat kelak dengan bawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahalanya banyak. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia di dunia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Wa akhadha mala hadza, pernah mengambil harta si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka pahalanya diambil transfer kepada orang yang dia zalimi, dikasih dibagi-bagi. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih, ternyata dosa pahalanya sudah habis sebelum membayar orang-orang yang dizalimi tersebut. Ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa yang dizalimi tersebut diambil, fa turihat alaihi, dipikulkan kepada dia. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Maka waspada, jangan sampai kita hidup ini menzalimi orang. Dan saya sudah sampaikan, berbuat zalim bisa jadi sama orang jauh, bisa orang dekat, hati-hati. Zalim itu bukan harus sama orang jauh, terkadang tetangga kita zalimi, hati-hati. Terkadang teman pengajian kita zalimi, terkadang ustadz kita zalimi, terkadang audiens kita zalimi, terkadang istri kita zalimi, terkadang suami kita zalimi, hati-hati. Terkadang anak kita zalimi. Dan pada hari kiamat semua akan menuntut. Anak kita nuntut kita. Suami kita nuntut kita. Istri kita nuntut kita. Tidak usah orang jauh-jauh, orang dekat terkadang kita zalimi. Orang tua kita terkadang kita zalimi. Maka waspada. Jangan pikir orang jauh. Jangan pikir nanti di akhirat tenang, ibu saya akan maafin saya. Enggak, ibu kita akan nuntut kita kalau kita zalimi dia. Dia akan nuntut kita. Jangan pikir, oh tenang, suami saya pemaaf. Di akhirat lah yang cerita. Dia akan nuntut. Jangan bilang istri saya, maaf, istri kita akan nuntut. Jadi diam sekarang, mendem. Di akhirat dia nuntut. Oleh karenanya waspada. Ini semua pintu-pintu bisa menjerumus orang neraka jahanam. Maka seorang kalau berbuat kemaksiatan, segera bertobat. Baru dia husnudzan kepada Allah. Tapi kalau dia tidak bertobat, gimana mau husnudzan? Sementara begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat kalau tidak bertobat bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini semua peringatan disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah agar kita tidak salah bersikap husnudzan tidak pada tempatnya. Kemudian
Ibnu Qayyim berkata, "Wa rubbama takka ba'dul muqtarrin ala ma yara min ni'amillahi alaihi." Bisa jadi seorang yang terpedaya bersandar kepada nikmat yang dia rasakan di dunia, fid dunya. Wa annahu la yughayyiru ma bihi. Bahwasanya maksiat yang dia lakukan tidak merubah kondisinya. Dia maksiat, nikmat jalan terus. Dia maksiat, hidup nyaman. Dia merasa enggak ada masalah. Berarti Allah Maha Pengampun. Wa yadhunnu dzalika annahu min mahabbatillahi lahu. Dia menyangka ini karena Allah sayang sama saya. Ya. Wa annahu yu'tihi fil akhirati afdhala min dzalik. Nanti di akhirat Allah kasih lebih lagi daripada ini. Wa hadza minal ghurur, dan ini adalah bentuk terpedaya, ya. Apakah Allah kasih harta berarti Allah sayang? Tidak harus. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyangka kami berikan mereka harta dan anak-anak? Kami berikan kebaikan, bahwasanya mereka menyangka kami berbuat baik sama mereka? Tidak. La yash'urun, mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah istidraj, mereka tidak sadar. Sebagian orang menyangka kalau dikasih harta, kemajuan, sukses ekonomi berarti ya sudah Allah telah ridho sama saya. Enggak. Orang kafir lebih banyak sukses daripada kita. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua kami berikan, kata Allah. Beriman kami kasih, orang kafir kami kasih. Kalau ukuran ekonomi berarti keridhaan Allah, orang kafir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih kaya daripada kita. Sebagian mereka terpedaya demikian, melihat kenikmatan yang tiada berhenti, berarti Allah ridho, padahal dia zalimi orang. Dia tidak peduli, lupa. Wa qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, "Idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu." Jika engkau melihat Allah memberikan nikmat yang tiada putus-putusnya kepadamu, sementara engkau senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka waspadalah. Fa inna ma huwa istidrajun minhu yastajrijuka bihi. Sungguhnya itu istidraj. Allah mengulur engkau dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga membuat kau semakin lupa, semakin lalai. Tiba-tiba kemudian Allah matikan engkau. Maka seorang waspada. Terus diulur sana stajidujuhum min haitsu la ya'lamun. Terus kami istidraj di mana mereka tidak sangka. Maksiat jalan terus, kezaliman jalan terus, harta tambah banyak terus. Terus tiba-tiba di puncak kemaksiatan tiba-tiba Allah matikan, kemudian masuk neraka jahanam. Wa qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, "Rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam." Betapa banyak orang yang istidraj dengan nikmat-nikmat Allah, Allah kasih nikmat-nikmat dan dia tidak sadar bahwasanya itu istidraj. Banyak. Wa rubba magrurin bi sitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang melakukan maksiat, kemudian Allah tutup, dia menyangka aman-aman saja. Selalu maksiat tertutup, oh aman, berarti aman. Dia lupa bahwasanya suatu saat Allah bisa membuka aibnya, atau ketika itu dia Allah cabut nyawanya. Ya akhi, kemudian yang selanjutnya, wa rubba maftunin bi thana'in nas alaihi wa la ya'lam. Betapa banyak orang terfitnah dengan pujian manusia dan dia lupa bahwa itu istidraj. Dia lupa itu apa adalah istidraj. Bukan berarti kalau seorang dai followernya banyak berarti dia benar, belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti semua orang muji-muji dia kemudian dia pasti benar, belum tentu. Uwais Al-Qarani enggak ada yang puji dia, yang puji cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mencurigai dia. Ternyata khairut tabi'in yang terbaik. Enggak ada yang tahu dia. Ya, saya tahu dalam hidup ini ada seorang dipuji-puji. Sudah meninggal dunia. Tapi makan duit orang banyak, saya tahu. Saya tidak perlu sebut namanya. Tidak ada yang mencela orang muji-muji dia. Mencela tidak mungkin bisa dihitung dengan jari. Yang muji terlalu banyak, orang terpedaya. Tapi saya tahu hakikat orang ini. Bukan berarti pujian orang banyak berarti dia hebat. Enggak. Ini orang tukang makan harta orang lain. Yang sudah meninggal, yang masih hidup juga ada. Ya. Meskipun dipuji oleh jutaan orang. Ya. Oleh karenanya, jangan sampai seorang merasa dipuji oleh orang, followernya banyak, berarti dia merasa, oh saya telah, berarti benar. Ya, tentu, kita koreksi diri. Pujian bukan apa? Bukan ukuran. Ini kata Ibnu Qayyim. Wa rubba maftunin bi thana'in nasi alaihi wa la ya'lam. Betapa banyak orang terfitnah dengan pujian banyak orang, dia tidak sadar itu adalah istidraj. Mau dia semakin lalai.
Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga ibu sekalian bisa menjadi istri-istri yang salehah, yang bisa menemani suami di dunia terlebih lagi di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita loncat sedikit, kita masuk pada bab yang baru atau fasal yang baru, faslun halaman 17 ya. Faslun awaqibul ma'asi 'alal umamis sabiqati. Fasal tentang akibat-akibat maksiat terhadap umat-umat yang lalu, umat-umat sebelum kita. Ya. Saya ulangi, ya, kita loncat sedikit ya. Lihat halaman 17. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Famimma yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asiya tudhirru wa labud." Kata beliau, termasuk perkara yang harus diketahui bahwasanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat tadurru akan memberi kemudaratan, walabud dan harus pasti. Ya. Jadi dosa itu pasti memberikan kemudaratan, sekecil apapun pasti memberikan kemudaratan. Wa anna dhararaha fil qalbi, dan kemudaratannya di hati ya paling tidak akan menimpa hati. Kadharris sumumi fil abdan, sebagaimana racun yang menyerang tubuh. Racun kalau masuk ya ke dalam tubuh pasti akan memberi kemudaratan kepada tubuh, sebagaimana maksiat pasti memberi kemudaratan kepada hati. Ala ikhtilafi darajatiha fil dharar, dengan perbedaan tingkatan-tingkatan kemudaratan yang ditimbulkan. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababuhu dzunubu wal ma'asi. Dan bukankah tidak ada di dunia maupun akhirat keburukan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberi isyarat kepada kita ya bahwasanya dosa itu pasti memberi kemudaratan. Jangan kita sangka tidak ada kemudaratan, pasti ada kemudaratan minimal kepada hati. Mungkin seorang melakukan maksiat, dia merasa saya tidak ada masalah, rezeki saya lancar, ya, saya juga sehat-sehat saja, ya. Kemudian saya juga melakukan banyak kegiatan. Dia lupa bahwasanya maksiat itu pasti beri mudarat minimal kepada hati, minimal kepada hati. Hati menjadi, nanti akan dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menjadikan malas beribadah, senang dengan kemaksiatan, suka berleha-leha. Itu minimal ya. Yang ini sering tidak disadari oleh para pelaku maksiat. Yang mereka baru mungkin sadar kalau dampak maksiat tersebut mengenai diri mereka, jasad mereka mungkin sakit atau terkena ekonomi mereka mungkin bangkrut, baru mereka sadar. Padahal namanya racun kemaksiatan itu bukan hanya menyerang tubuh, juga ternyata juga menyerang hati, dan pasti akan menyerang hati. Namun dampaknya memang bertingkat-tingkat ya. Tidak semua maksiat dampaknya sama. Ada yang dampaknya kuat, ada yang dampaknya lemah, tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bukankah tidak ada keburukan di dunia maupun di akhirat, tidak ada penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat. Dan itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu adalah dari perbuatan kesalahanmu sendiri. Semua ya, keburukan yang kita rasakan di dunia ini, kesedihan, kegelisahan, galaunya hati, gelisahnya hati, ya, penyakit, ekonomi yang sulit, ya, masalah dalam keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, semua tanpa terkecuali. Sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang bermaksiat, dia merasakan kelezatan sesaat, namun dampaknya dari maksiat tersebut akan dia rasakan cepat atau lambat, dan bisa jadi dampaknya berkepanjangan.
Bisa dampaknya berkepanjangan. Maka seorang yang berakal hendaknya dia berfikir berulang-ulang ketika dia melakukan maksiat, dia ingat bahwasanya maksiat itu pasti ada dampaknya, cepat atau lambat minimal akan menyerang hatinya. Minimal akan menyerang hatinya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang musibah-musibah yang menimpa umat-umat sebelumnya, ya, berbagai macam musibah. Kata beliau, "Famal ladzi akhrajal abawain minal jannah?" Apakah yang menyebabkan kedua nenek moyang kita itu Adam dan Hawa keluar dari surga? Daril ladzati wan naim wal bahjah wa surur, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Kemudian harus berpindah dari surga menuju dunia yang isinya adalah penderitaan, kesedihan dan musibah-musibah. Sebabnya dosa yang dilakukan oleh keduanya ketika mereka berdua memakan fa'akala minha. Ketika mereka berdua memakan dari buah yang dilarang, dari pohon yang dilarang untuk didekati. Akhirnya mereka berpindah dari surga menuju dunia yang penuh dengan penderitaan kesengsaraan. Akibatnya dosa. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa tardahu la'nahu wa la'nahu wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu akbah suratin wa asna'iha. Suratu akbah suratin wa asna'aha. Apa yang menyebabkan iblis keluar dari kerajaan langit, ya, dan diusir serta dilaknat? Kemudian Allah merubah penampilan fisiknya dan batinnya. Allah rubah. Maka Allah menjadi bentuknya, fisiknya menjadi bentuk yang sangat buruk, ya, sangat jelek, dan Allah menjadikan batinnya, yaitu wa batinahu akbaha min suratihi wa asna', batinnya lebih buruk lagi daripada fisiknya. Ibnu Qayyim mengisyaratkan seakan iblis dulu tidak seperti yang digambarkan, maksudnya sangat syaitan itu sangat jelek, sangat buruk. Itu adalah hukuman Allah merubah fisik iblis tersebut menjadi bentuk yang sangat mengerikan, apalagi batinnya. Sebabnya apa? Karena dosa yang dia lakukan. Karena apa? Karena hasad dan sombong. Ya, awwalu dzambin usiyallahu fis sama' al-hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah hasad, ketika iblis hasad kepada Adam. Lihat dosa yang dilakukan iblis sebentar aja, cuma disuruh sujud enggak mau karena hasad. Lihat dampaknya berkepanjangan. Dampaknya berkepanjangan. Ini kadang-kadang kita harus renungkan. Kita maksiat sebentar, lezat ada kelezatan, tapi dampaknya berkepanjangan. Waliyadzubillah. Yang kita tidak sadari, ya. Dan jadi masalah ketika kita terkena, waliyadzubillah, sebagian kita terkena musibah-musibah, dia tidak introspeksi diri, tidak menyatakan sebab yang saya lakukan mungkin dulu berapa tahun lalu. Tapi dia anggap ini suatu yang natural, atau dia melemparkan kesalahan kepada orang lain, bukan pada dirinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak menimpa keburukan apapun kepadamu kecuali akibat kelakuanmu sendiri. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wa mal ladzi gharraqa ahlal ardi kullahum?" Apa yang menyebabkan penduduk bumi semuanya ditenggelamkan? Yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal, sampai air berada di atas puncak-puncak gunung. Ya, siapa apalagi kalau bukan dosa-dosa. Wa man ladzi sallata ar-riha 'ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta 'ala wajhil ardi. Apa yang menyebabkan angin kemudian menerbangkan kaum 'Ad yang begitu kuat, yang begitu kokoh, diterbangkan sampai akhirnya angin tersebut melemparkan mereka menjadi, ya, mayat-mayat yang berserakan di atas muka bumi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, jadilah mereka seperti batang-batang korma yang kosong. Tadinya tubuh kekar kuat, sombong dengan kekuatannya, dibinasakan dengan angin, diangkat kemudian dijatuhkan seperti batang-batang pohon korma yang sudah lapuk, yang kosong isinya. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Sampai angin tersebut menghancurkan apa yang dilewati oleh angin tersebut, ya. Ya. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alat qarramim. Kata Allah, tidaklah angin melewati apa saja kecuali akan dijadikan hancur lebur. Angin tersebut melewati rumah-rumah mereka, melewati kebun-kebun mereka, melewati tanaman-tanaman mereka, hewan-hewan mereka. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Jadilah mereka adalah pelajaran bagi umat-umat setelah mereka sampai hari kiamat kelak. Dikatakan as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Dia mengambil pelajaran bagi orang lain. Adapun asyaqi man yakun 'izatan li ghairihi. Adapun orang sengsara adalah dia dijadikan pelajaran untuk orang lain.
Jangan sampai kita ini jadi pelajaran bagi orang lain karena kita melakukan kesalahan jadi pelajaran bagi orang lain. Yang harusnya kita mengambil pelajaran dari orang lain yang melakukan kesalahan. Maka umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Iblis, ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelah mereka. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, "Wa mal ladzi arsala ala qaumi Tsamuda as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim." Apa yang menyebabkan ya Allah mengirim kepada kaum Tsamud suara yang sangat keras, guntur yang sangat dahsyat sampai akhirnya memotong-motong jantung-jantung mereka dalam tubuh-tubuh mereka. Wa matu an akhirihim, semuanya tewas ketika itu. Fa mastata'u min qiyamin. Mereka tidak mampu untuk bangkit lagi, tidak mau berdiri, tewas. Badan mereka di luar biasa tapi jantung mereka hancur di dalamnya. Sebabnya dosa. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kalabihim. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri-negeri kaum Lut, pelaku perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu negeri Sodom dan negeri-negeri sekitarnya. Ada sekitar 4 negeri atau 7 negeri. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 negeri. Karena maksiat tersebut menular dari satu kota ke kota berikutnya sampai 4 kota atau 7 kota. Kemudian semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas saking tingginya sampai malaikat yang di langit mendengar suara gonggongan anjing mereka yang tadinya di dunia di bawah kedengaran di atas. Tsumma qalaba alaihim, kemudian Allah balikkan mereka, makanya Allah mengatakan wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat, itu negeri, ada 7 negeri. Faja'ala 'aliyaha safilaha, maka Allah menjadikan yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah. Fa ahlakahum jami'an, maka Allah binasakan mereka semuanya. Tsumma atba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha alaihim. Setelah mereka dijatuhkan dari tempat yang tinggi, Allah kirim hujan, bukan hujan air tapi hujan batu untuk menghantam mereka. Fajama alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim, maka Allah kumpulkan berbagai macam hukuman kepada mereka, itu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, yang tidak pernah Allah berikan hukuman-hukuman tersebut kepada umat-umat selain mereka. Wal ikhwanihim amsaluha, dan tentunya hukuman bagi orang-orang yang seperti mereka akan sama seperti mereka. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, dan pelaku maksiat seperti yang mereka lakukan yaitu homoseksual tidak jauh dari hukuman yang mirip. Allah akan beri hukuman dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini kenapa? Karena dosa, karena melakukan perbuatan homoseksual. Yang laki-laki melakukan homoseksual meninggalkan istri-istri mereka, istri-istri mereka melakukan sihak atau lesbian, sehingga akhirnya Allah binasakan mereka dari awal sampai akhir, tidak tersisa satu orang pun. Semuanya karena dosa. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aibin sahabal adzabi kadzulali. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kaum Syuaib awan seperti naungan, ya. Falamma sara fawqa ru'usihim, mereka menyangka itu adalah naungan awan. Ketika mereka berada di bawah naungan awan tersebut, amtara alaihim naron taladhdha, ternyata awan tersebut bukan menurunkan hujan tapi menurunkan api yang membakar mereka, yang menyala-nyala. Waliyadzubillah, karena maksiat yang mereka lakukan, karena mereka mengurangi takaran dan timbangan. Wa ma alladzi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr. Apa yang menyebabkan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di Laut Merah? Tsumma nuqilat arwahuhum ila jahannam, kemudian ruh mereka diantarkan kepada neraka jahannam. Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Jasad mereka ditenggelamkan sementara ruh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam itu juga disebutkan dalam tentang apa namanya. Jadi tubuh mereka di laut, tapi jasad ruh mereka dibakar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini seperti tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Mimma khati'atihim, ketika Allah berbicara tentang kaum Nabi Nuh, karena dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ughriqu, mereka ditenggelamkan dalam banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kemudian kata Allah, fa'udkhilu nara, lantas mereka dimasukkan dalam api. Maka ada yang mengatakan fa di situ memberikan tertib tapi tidak memberikan jeda. Jadi langsung ditenggelamkan, langsung dimasukkan dalam api. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka di dalam laut tersebut ada api yang bakar mereka. Sebagaimana ada lahar atau larva yang masuk di lautan tetap menyala dalam air. Ada yang mengatakan demikian. Atau dimaknakan seperti ini. Ughriqu fa udkhilu nara, jasad mereka ditenggelamkan tapi roh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Fir'aun dan bala tentara, jasad mereka di laut, bahkan jasad mereka tenggelam, bahkan jasad Fir'aun diselamatkan, tapi ruh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya semua apa? Sebabnya karena maksiat. Wa man ladzi khasafa bi Qaruna wa darihi wa mali wa ahlihi. Apa yang menyebabkan Allah membenamkan Qarun dan rumahnya dan hartanya serta keluarganya? Karena kesombongan. Ujub, sombong, merasa hebat. Ketika ditanya, disuruh dinasihati, kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta ini karena saya berilmu. Karena ilmu yang saya miliki, saya punya harta yang banyak. Wa man ladzi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wa dammaraha tadmira. Apa yang menyebabkan generasi-generasi setelah Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dengan berbagai macam hukuman. Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi Yasin bis-sayhah hatta khamadu an akhirihim. Apa yang menyebabkan Allah membinasakan kaumnya sahib Yasin, yaitu yang Allah sebut orang yang menasihati kaumnya dalam surat Yasin, namun mereka membangkang, bahkan mereka memukulnya, ya. Kalau tidak salah namanya Habib, ya, dibunuh, ya. Akhirnya Allah binasakan kaum tersebut, ya, sampai akhirnya mereka semuanya binasa. Wa man ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Apa yang menyebabkan Allah mengutus kepada Bani Israil? Bani Israil suatu suku yang sangat besar. Allah utus kepada mereka suatu kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Kemudian mereka memporak-porandakan negeri-negeri mereka, melakukan kerusakan. Wa qatalur rijal, mereka bunuh para laki dari Bani Israel. Wa sabbu dzurriyyah wan nisa, mereka menawan anak-anak dan para wanita. Wa ahraqud diyar wa nabahul amwal, mereka membakar negeri mereka, mereka merampas harta-harta mereka. Tsumma ba'atsahum 'alaihim marratan tsaniyah, kemudian Allah kirim lagi kedua kali. Setelah mereka ternyata membangkang kedua kalinya, bermaksiat lagi, Allah kirim kedua kali, fa ahlaku ma qadaru 'alaihi wa tabbaru ma 'alau tatbira, maka mereka menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan sehancur-hancurnya. Semuanya karena dosa. Berbagai macam dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa man ladzi sallata 'alaihim anwa'al uqubat marratan bil qatli was-sabbi wa kharabil bilad. Apa yang menyebabkan Allah membuat mereka, ya, terkena berbagai macam hukuman, terkadang dengan dibunuh, terkadang ditawan, terkadang dengan dihancurkannya negeri, terkadang wa marratan bi jawril muluk, terkadang hukuman berupa kezaliman para raja kepada mereka. Mereka hidup tapi dizalimi terus oleh para raja. Wa marratan bimaskhim qiradatan khanazir, terkadang Allah hukum mereka sehingga dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Wa akhir dzalika aqsama Rabbu tabaraka ta'ala la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Yang akhirnya Allah bersumpah tentang mereka, sungguh Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan merasakan kepada mereka, ya, siksaan yang buruk, ya. Jadi demikian Bani Israel tersiksa dari satu masa ke masa berikutnya. Ya, mungkin sekarang mereka dalam kondisi jaya, suatu saat mereka akan disiksa lagi. Ya, karena keburukan mereka, karena sikap mereka yang sangat buruk, ya. Jiwa mereka yang kotor, ya. Sebagaimana mereka telah dibinasakan berulang-ulang di berbagai macam negeri. Suku yang dibenci oleh suku-suku yang lainnya, suku Bani Israel, karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini semua Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakullan akhadna bidzambih." Semuanya kami siksa karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka hujan batu. Wa minhum man akhadhatu as-sayhah. Di antara mereka yang dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami binasakan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami binasakan. Semuanya Allah katakan fakullan akhadna bidzambi. Semuanya disiksa karena dosa mereka. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Semua ini berbagai